Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa besok saya akan melakukan coaching supervisi akademik untuk kelas yang Ibu ajar. Namun sebelum saya melakukan supervisi atau coaching akademik ini, saya butuh pengetahuan awal dulu atau pra observasi terkait apa-apa kira-kira yang akan Ibu laksanakan di pembelajaran di kelas esok. Jadi langsung saja mungkin pertanyaan yang mungkin saya bisa lontarkan adalah terkait pembelajaran yang akan Ibu laksanakan besok, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan atau raih di esok hari untuk siswa ini seperti apa? Jadi besok itu materi yang saya gunakan adalah materi hidrolisis garam. Yeah. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui sifat larutan garam dalam bentuk asam dan basah. Iya. Jadi peserta didik ini kita harapkan dia dapat memahami atau sifat larutan garam. Sifat dalam bentuk larutan asam dan basah. Sifat larutan garam. Kira-kira masih ada tujuan lain, Bu, dari selain ini? Apakah ada tujuan tambahan yang kita ingin? Nanti pertemuan keduanya. Oh, ini baru pertemuan pertama. Iya, baru pertemuan pertama. Nah, terus terkait dengan pemahaman murid dalam materi sifat hidrolisis garam ini, area-area apa saja yang ingin Ibu kembangkan? Jadi area yang ingin saya kembangkan itu tentang untuk pengetahuannya dan keterampilan. Yeah. Pengetahuannya itu supaya siswa dapat membedakan yang mana asam kuat, yang mana basa kuat, yeah, yang mana asam lemah dan basa lemah dari suatu larutan garam. Oke, berarti siswa dapat membedakan larutan asam kuat sama asam lemah dan basa kuat, basa lemah ya? Dari larutan garam tersebut. Oke. Kalau ini yang keterampilan tadi? Keterampilannya hampir sama supaya siswa dapat membedakan yang ini, yang mana larutan asam dan basah. Membedakan larutan asam. Dia bisa membedakan yang mana garam asam, yang mana garam basah, yeah, garam netral. Nah. Kemudian untuk mendapatkan atau sampai pada tujuan pembelajaran dan area yang kita ingin kembangkan ini, langkah-langkah atau strategi apa yang Ibu persiapkan sebelumnya? Pertama pastinya membuat RPP dulu. Yeah. Kemudian saya mencari metode apa yang pas dalam pembelajaran hidrolisis ini, dan saya menemukan metode yang pas, yaitu PBL, yaitu Problem Basic Learning. Oh, jadi besok ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Iya, betul. Berarti akan ada LKPD tentunya. Iya, betul. Nah, terus masalah yang ingin dicapai. Nah, ini masalahnya, Bu, apakah kita yang terapkan di LKPD atau siswa yang menemukan sendiri masalah yang saya menerapkan yang di LKPD. Berarti masalah sudah ada? Iya, masalah sudah ada, nanti siswa yang pecahkan. Oke, baik. Jadi mungkin ini saja yang kita bisa bahas untuk hari ini, ya, Pak, terkait kegiatan praobservasi untuk kegiatan besok. Semoga besok kegiatan pembelajaran yang Ibu rencanakan hari ini itu dapat berjalan sesuai dengan rencana, dan terima kasih atas waktunya hari ini, Bu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garamnya bersifat asam, dia hidrolisis sebagian atau namanya parsial ya.
atau hidrolisis total. Nah, terus garamnya itu dia bersifat apa? Garam bersifat asam atau basa tergantung dari harga KA sama harga KB-nya. Jadi kalau harga KA-nya besar berarti garamnya bersifat asam. Kalau KB-nya lebih besar berarti garam bersifat basa. Tergantung dari KA atau KB ya. Ada yang ditanyakan? Jadi intinya harus kalian tahu itu ion-ionnya. Berarti tahu ion-ion ion-ion asam kuat. Tadi kan HCl. Apa tadi asam kuat? HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO 4, terus HClO3. Jadi ion-ionnya di belakangnya ada usah ambil banyak. Berarti ion asam kuat itu contohnya ya Cl-min, Br-min, I-min, gitu nah? Ya, NO3-min. Oke, jadi kalau ion-ion dari asam lemas selebihnya dari itu kayak CH3, COO-min. Nah, kan HCN, ngambil saya CN-min, gitu nah? Oke, kalau dari ion-ion basa kuat, apa tadi nggak basa kuat? Ya, NaOH, ada usah ambil OH nya. Ya, dari Na+. Apa lagi? Ya, NI+. Jadi golongan 1 sama golongan 2, kecuali yang saya coret kemarin kan? Ni+, apa lagi? Ca2+ sama apa lagi? Ya, kalian tulis nyarin kan? Jadi kalau ion basa lemak, contohnya tadi NgOH 2 kali kan, jadi Mg2+. Apa lagi? Apa lagi? Gue selebihnya dari itu deh. Nah, oke, duduk berkelompok dulu. Kemarin saya sudah bagi kelompoknya kan? Kemarin juga masih kita kerja kelompok. Jadi kelompok yang kemarin saja nah. Yang apa? Psikokelasnya tulis ini kemarin. Ada 5 kelompok. Satu kelompok itu 7. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5 di kelas itu nah. Kalian boleh buka guysnya, boleh buka buku cetaknya, cari jawabannya. Oke, kerjakan Mi. Oh, jadi sebentar setiap kelompok konsentrasikan Tina dari jawaban kalian. Ada kelompok cetak.
Kuat asalnya lemah pasti ya. Kalau misalnya asalnya lemah, bahasanya lemah, dia bakal tapi apa kekurangan itu bisa beda-beda karena beda-beda di asalnya asal beda-beda juga kandungannya kuat ada sifatnya berbeda karena beda apa yang membuat sifat yang dimiliki oleh kami. Mau tulis ini apakah yang dimaksud sama komponen apakah yang tercantum dalam barang yang dapat mengalami asam berarti asam lemah sama betul asam lemah sama Ibu, ini ya mengapa? Apa yang sedang hubungannya ini ada barang beda dari pokoknya berarti cocokannya masuk sakitnya ini kan yang nomor 3 apa yang Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membawakan materi yang telah diberikan oleh guru mapel kami. Pertama-tama kami akan menyebutkan nama-nama kelompok kami. Yang itu saya sendiri Muhammad Safyan. Saya Ryan dari Rakitya. Lalu ada Andi Jaki Putri, Alia Ramadhani, Andi Anissa Putri, Rani Agika Nisa dan Ruli Julio. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu
Mengapa garam dapat mempunyai sifat-sifat yang berbeda dan apa yang mempengaruhi sifat yang dimiliki oleh garam tersebut? Jawabannya yaitu hal yang menyebabkan sifat-sifat yang dimiliki garam berbeda karena ion-ion yang terkandung dalam garam berbeda. Contohnya asam kuat tambah basa lemah yaitu H2SO4 tambah MgOH2 sama dengan MgSO4 dalam kurung asam. Baiklah, saya akan melihat nomor 2, yaitu apakah yang dimaksud dengan reaksi hidrolisis tersebut dan bagaimana reaksi hidrolisis tersebut dapat terjadi. Hidrolisis adalah penguraian garam oleh air yang menghasilkan ion-ion dan asam lemak dan basa lemak. Reaksi hidrolisis dapat terjadi karena beberapa senyawa ionik seperti asam, basa, dan garam dilarutkan dalam molekul air. Pertanyaan ketiga yaitu komponen apakah yang terkandung dalam garam yang dapat mengalami reaksi hidrolisis? Jawabannya yaitu salah satu komponen yaitu Al tambah Bl, maka akan terhidrolisis total yang terkandung nilai Ka dan Kb. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan materi yang telah kami bawakan. Dan saya akan menutupnya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh guru dalam bentuk LKPD. Pertanyaan yang pertama yaitu mengapa garam dapat mempunyai sifat-sifat yang berbeda? Apa yang mempengaruhi sifat-sifat yang dimiliki oleh garam tersebut? Jawaban kami yaitu karena komponen dan unsur penyusun yang dimiliki garam berbeda-beda. Contohnya seperti ketika asam kuat dan basa kuat bertemu akan menghasilkan garam yang netral. Ketika asam lemah dan basa kuat bertemu akan menghasilkan garam yang basa. Ketika asam kuat dan basa lemah bertemu akan menghasilkan garam sifat asam. Ketika asam lemah dan basa lemah bertemu akan menghasilkan garam bersifat hidrolisis. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan reaksi hidrolisis tersebut? Bagaimana reaksi hidrolisis tersebut dapat terjadi? Hidrolisis garam adalah penguraian garam oleh air menghasilkan ion-ion dari asam lemah dan basa lemah. Hidrolisis terjadi apabila komponen penyusunnya berupa asam lemah dan basa lemah. Contohnya seperti H2SO4 ditambah MgOH2 menghasilkan MgSO4. Selanjutnya nomor 3, pertanyaannya yaitu komponen-komponen apakah yang terkandung dalam garam yang dapat mengalami reaksi hidrolisis? Yaitu komponen asam lemah dan basa lemah akan mengalami hidrolisis total. Kedua komponennya baik kation maupun anion dari asam dan basa lemah mengalami hidrolisis total. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pelajaran kita materi hari ini. Coba tuh Asya, kasih dulu kesimpulan untuk materi hari ini. Berdiri Asya. Kesimpulan yang dapat diambil dari pelajaran hari ini yaitu hidrolisis terjadi apabila ion air yang dihasilkan bersifat asam lemak dan basa lemak. Garam sifat netral dihasilkan dari asam kuat dan basa kuat. Sedangkan garam akan bersifat parsial apabila salah satu komponennya ada yang bersifat lemah dan ada yang bersifat kuat. Oke, demikianlah materi kita hari ini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ada 100. Baik Pak Eril, alhamdulillah setelah Pak Eril melakukan percakapan pra-observasi, kemudian Pak Eril sudah bersamai Bu Mutmainah di kelas selama pelaksanaan pembelajaran yaitu observasi. Kini gilirannya Pak Eril menyampaikan terkait dengan bersama Bu Mutmainah terkait dengan pasca observasi dan pengembangan diri. Adapun hal yang akan dilakukan nanti, Pak Eril menyampaikan percakapan, tujuan dari percakapannya, kemudian melakukan percakapan umpan balik dengan Bu Mutmainah, dan percakapan perencanaan area apa yang akan Bu Mutmainah kembangkan, dan rencana aksi pengembangan diri, serta nanti di situ Pak Eril untuk refleksi diri terkait dengan latihan coaching. Gitu. Dan sekali lagi kami mengaturkan banyak terima kasih kepada Bu Mutmainah yang sama-sama guru kimia telah membersamai dan mendukung kegiatan Pak Eril untuk kelancaran program pendidikan guru penggerak. Terima kasih, silakan Pak Eril. Baik, terima kasih Bu Ji. Terima kasih juga Bu Mutmainah karena bersedia hadir untuk kegiatan ini, mulai dari observasi, kemudian observasi di kelas, dan terakhir adalah kegiatan observasi. Jadi tujuan dari percakapan kita hari ini Bu Mutmainah adalah merefleksikan kegiatan yang sudah kita lakukan di dalam kelas. Kemudian catatan yang saya berikan yang pertama adalah terkait di 3 pengembangan yang pada saat saya tanyakan di observasi. Yang pertama adalah keaktifan peserta didik, kemudian metode pembelajaran diskusi dan mulai kelas. Alhamdulillah semua sudah berjalan dengan baik. Itu terlihat dari semua kelompok yang ada pada hari itu bergiliran menyampaikan tugas. Kemudian selanjutnya saya tanyakan adalah setelah saya melakukan observasi dan coaching ini, kira-kira rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan seperti apa? Iya, tindak lanjutnya yaitu saya akan mencari model pembelajaran yang membuat semua siswa bisa aktif. Karena kemarin itu masih ada beberapa siswa yang belum aktif ya, walaupun sudah mau berusaha naik ke atas untuk presentasi, tapi tetap saya akan berusaha mencari model pembelajaran agar pembelajaran di kelas itu bervariasi, tidak monoton, dan siswa juga tidak bosan dalam pembelajaran. Jadi pertama adalah mencari model pembelajaran yang mengaktifkan siswa semuanya. Semua siswa. Nah, kita biasa itu kalau pembelajaran kelompok paling Ya. itu saya terus Ya, itu yang Oke, presentasi yang lain. jadi pembelajaran yang semua bisa aktif. Apakah masih ada lagi catatan atau pada saat itu apa yang dirasa kurang ketika menerapkan pembelajaran ini dan saya ada di dalam? Yang kurang itu mungkin ada waktunya karena kemarin waktu memang semuanya tampil, kan ada 5 kelompok kemarin tampil semua, tapi belum ada sesi tanya jawabnya karena waktunya yang kurang ya. Terus suasana belum kondusif juga, masih ada mungkin yang memang saya menjelaskan masih ada yang dibuat. Iya, saya juga melihat waktu itu ada bagian yang sempat tersampaikan di bagian akhir karena persoalan waktu, yaitu tidak sempat lagi sampaikan rencana yang apa kedepannya. Tapi secara menyeluruh pembelajaran ibu pada saat itu mulai dari awal ada ibu menyampaikan beberapa speaking dan itu diikuti oleh seluruh siswa dan mahasiswa semuanya. Kemudian masuk ke materinya, mereka juga memahami, dan saya salut dengan ada satu orang siswa perempuan ini yang paling aktif. Itu yang paling aktif dan cepat sekali saya lihat memahami materinya dan membantu temannya untuk bisa memahami lebih lanjut materinya. Itu artinya ibu mampu
bahkan murid tinggal ini tadi kalau kita mau catur ya, bagaimana supaya semua bisa aktif. Jadi sebenarnya ini juga tujuan dari guru penggerak ini adalah bagaimana nanti kita menyusun RPP itu yang berdiferensiasi sebenarnya sambil menunjukkan pembelajaran sosial emosional. Jadi nanti kan diferensiasi itu bisa 3, ada yang produk, konten, kemudian proses, dan ini sebenarnya proses sudah masuk. Setidaknya nanti kita mungkin nanti sama-sama nanti karena kita sama-sama di kimia dan tingkatannya kita ajar juga sama, nanti kita berbagi saja bagaimana menyusun RPP yang berdiferensiasi untuk mengatasi tadi di masalah bagaimana mengaktifkan seluruh kemudian yang ingin saya tanyakan lagi adalah ini refleksi diri. Ada penghargaan yang berbeda. Kira-kira setelah kita coaching ini, apa yang sudah berjalan baik dan apa yang kira-kira ada penghargaan yang merasa memang bermanfaat bagi dia dan Sudah berjalan baik ya semuanya, alhamdulillah. Tujuan pembelajarannya juga alhamdulillah sudah tercapai. Jadi yang perlu ditingkatkan itu dia merasa kalau saya aktif ada motivasi lebih, itu mungkin yang memang untuk bagaimana seorang guru bisa memotivasi siswa agar bisa lebih aktif untuk pembelajarannya. Itu apa langkah selanjutnya untuk memotivasi didik agar lebih dan supaya dia bisa menumbuhkan karakter yang lebih baik. Terus terkait yang tadi yang kita perlu tingkatkan, kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk meningkatkan motivasi peserta didik? Tadi tetap mencari model pembelajaran agar siswanya lebih aktif. Apakah hanya model saja? Gurunya juga harus aktif. Iya, dengan media pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Selain model, juga Ada media pembelajaran. kemudian yang terakhir mungkin ini, bagaimana perasaan ibu pada saat di coaching oleh saya? Pertama pasti lega ya karena sudah di coaching, terus senang juga karena ada pembelajaran dari situ, sudah puas juga karena siswanya juga sudah aktif dan tercapai tujuan pembelajaran. Apa yang kita berikan sehingga itu bisa kita lihat pengaruhnya, apakah memang oke ketika ini diberikan penghargaan. Oke, baik, ini tadi saya kira untuk ada berikutnya yang terakhir itu tadi bagaimana perasaan ibu senang dengan, kemudian nanti mungkin sebagai masukan supervisi akademik itu kan seharusnya kepala sekolah yang melaksanakan, dan biasa kita menghindari ini, tapi setidaknya setelah ini ibu sudah siap untuk disupervisi nanti lagi di kelas terkait apa yang kita pelajari hari ini. Saya juga berterima kasih karena ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti program ini sampai hari ini, dan semoga bisa terus saling berkolaborasi dengan saya baik di novel yang sama maupun dalam penerapan program yang lain. Terima kasih Bu.